Silakan saudara duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di tempat ini, gembala, sidang koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-41 saja terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayat yang ke-41. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini diangkat oleh Yesus pada saat dia ada di Taman Getsemani. Awal dari penderitaan sekaligus kemenangan dia. Dan di awal kemenangan itu, dia menasehati murid-muridnya, saudara. Dan hari ini firman itu relevan bagi saya dan Anda di tempat ini yang notabene adalah murid-muridnya. Yesus angkat dua kata ini. Yang pertama adalah berjaga-jaga, dan yang kedua adalah berdoa. Dan kalau saya dan Anda di tempat ini tekun, dan juga piawai untuk melakukan dua hal ini, maka Yesus melanjutkan dengan satu janji buat saya dan Anda di tempat ini. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Amin, saudara. Berjaga-jaga ini bicara tentang tindakan doa. Doa adalah satu hal, berjaga-jaga adalah tindakan dari hal itu. Ada banyak orang berdoa tetapi dia tidak berjaga-jaga. Tapi sebaliknya, orang yang berjaga-jaga mestinya juga dalam hidupnya ada doa yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena Yesus katakan kalau kita kerjakan dua perkara itu, maka kita tidak jatuh. Jadi ada orang yang jatuh dalam pencobaan, pasti karena dia tidak mengerjakan dua hal ini. Bagaimana mungkin dia bisa jatuh? Sedangkan ini adalah satu ungkapan, satu kata-kata yang datangnya dari Tuhan yang luar biasa. Percayalah, saudara. Orang yang sering jatuh di dalam pencobaan, khususnya di zaman yang katanya susah seperti ini, dia tidak melakukan dua hal ini. Doa adalah satu nafas bagi orang percaya. Berjaga-jaga adalah tindakan doa yang harus kita lakukan. Dan Alkitab katakan, roh itu penurut, tetapi daging itu lemah. Jadi orang yang tidak berjaga-jaga dan berdoa, pasti dagingnya kuat. Halo? Pasti. Kalau dia selalu counsel dan share, dan bilang saya jatuh lagi, pasti. Kita bisa memaknai itu. Karena dia hidup dalam kedagingan. Tapi orang yang hidupnya berjaga-jaga dan berdoa, pasti juga dia hidup dalam roh. Amin. Dia hidup dalam roh. Dan saya dan Anda di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang mestinya patut layak untuk hidup dalam roh. Kesukaran apapun kita akan tetap bisa berjalan dengan kepala tegak. Jangan sering-sering jatuh. Jangan sering-sering itu menjadi alasan bagi kita. Dan ternyata jawabannya hanya dua. Dia tidak berjaga-jaga dan dia tidak berdoa. Nah, inti khotbah saya adalah bagaimana ciri dari anak Tuhan yang hidup dalam roh. Kalau saya katakan kepada Anda, saya hidup dalam roh, maka Anda juga akan berkata, saya juga Pak.
Sebaliknya kalau Anda juga bilang, saya hidup dalam roh, maka saya juga akan berkata, saya juga. Nah, marilah kita berkaca kepada firman Tuhan yang benar itu. Apa ciri dari orang yang hidup dalam roh? Yang dia tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Pencobaan banyak, saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak cobaan atau pencobaan yang diarahkan kepada kita. Dan khususnya anak-anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sudah jatuh, the rest, sisanya gampang. Saya dan Anda di sini adalah bukti nyata Kristus yang hidup dalam diri kita. Nah, kalau kita hanya tidak bisa lagi menjadi contoh, yang ingin dipertanyakan adalah bagaimana dengan orang yang di luar sana. Oleh sebab itu, hiduplah dalam roh. Hiduplah dalam kewaspadaan berjaga-jaga, dan hiduplah dalam doa. Maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Tidak ada alasan bagi kita bahwa zaman itu susah. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita kurang pertolongan. Pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Nah, yang pertama, mari kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, saudara. Ayatnya yang ke-41 sampai 47, tapi kita baca ayat yang ke-47 saja. Judul perikopnya sudah memberkati kita. Alkitab menulis dalam bahasa Indonesia, judul perikopnya adalah cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang dipenuhi dengan roh Allah. Amin. Kita tahu mereka dipenuhi oleh roh Allah karena pasal yang kedua katakan itu. Pada hari Pentakosta, roh Tuhan turun di tengah-tengah mereka. Dan sejak saat itu, mereka hidup dalam roh. Nah, mari kita lihat, jemaat yang pertama memiliki gaya, memiliki cara hidup yang mestinya saya dan Anda di tempat ini ikuti. Saya ambil ayat 47 karena ayat 47 bicara tentang reward, saudara. Amin. Biasanya kalau kita disodorkan sesuatu, terus rasanya sulit, seringkali itu menjadi alasan bagi kita. Tidak bisa mengerjakannya, karena terlalu sulit, Pak. Tapi kalau Tuhan mulai dengan reward, saya yakin dan percaya yang sulit akan menjadi mudah bagi kita. Ya, ada reward gitu ya. Kalau Anda kerja dapat gaji, gajinya besar loh, terus dapat bonus, terus dapat insentif, dapat bla 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 bla, pasti saudara akan tertarik. Kalau Anda ikut dalam perusahaan ini, ada bonus bla 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 bla, ada gaji 13, 14, 15 gitu. Pasti kita akan yang benar, Pak, gitu loh ya. Kalau dunia bisa tawarkan itu, kenapa Tuhan tidak? Amin, saudara. Kalau kita hidup di dalam anugerahnya, kita hidup dalam caranya, saudara, saya yakin dan percaya, maka reward itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat ayat 47. Baca sama-sama, saudara. 1, 2, dan 3. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Stop sampai di sini. Stop dulu. Disukai semua orang. Ternyata orang yang tinggal dan hidup dalam roh, disukai banyak orang. Jadi kalau ada orang bilang, susah Pak, kalau saya nggak ikuti zaman, perkembangan zaman, kalau nggak ikuti mereka, saya akan disingkirkan. Paling 1-2. Haters di mana-mana banyak. Betul apa betul? Ya. Satu hari saya baca IG saya gitu. Terus ternyata di situ ada kata-kata lah. Terus saya bilang sama anak saya, kenapa dia ngomong gini? Nggak ngerti aja saya. Kenapa dia ngomong gini gitu? Papa nggak kenal dia juga nggak kenal papa. Kenapa? Terus anak saya bilang, itu namanya hater, Pak. Kalau beberapa haters gitu. Oh, baru ngerti gue, karena baru awal bulan-bulan Februari gitu, Maret, saya pegang IG sendiri, pegang Facebook sendiri. Selama bertahun-tahun tuh anak saya, semua dua-dua yang organize tuh. Jadi redaksinya dari saya gitu. Jadi baru nih, anak-anak saya bilang, Papa aduh jangan norak. Papa nggak boleh tinggal di zaman perjanjian lama gitu. Saya bilang, emang kenapa?
Aduh ribet, ribet. Jadi saya dulu cuma tahu kuning, merah, hijau, merah, hijau. Jadi telepon dan itu SMS, udah. Gitu. Selebihnya saya lihat ribet gitu. Dan ya puji Tuhan, anak saya yang sulung bilang begini, tapi papa masukin aku di SI, System Information, itu katanya dari Tuhan, dari Roh Allah. Papa aku kan belajar komputer, belajar teknologi, kok sekarang papa tolak teknologi? Bukan tolak, bagian papa adalah bayar kuliahmu, bagian engkau adalah belajar, kan gitu. Oh, tapi papa nggak mau belajar teknologi, mau, cuman ribet. Terus dia pelan-pelan dan Tuhan kasih saya tanda aja gitu spesifik. Ada ulang tahun, ada Natal, tahun baru, ada peresmian kantor. Selalu saya dapat itu, saudara. iPhone, dari iPhone 4, 5, 6, sampai 6 Plus gitu ya. Pokoknya dapat terus gitu, free. Dan tiap kali saya dapat selalu 2 anak saya. Ini buat aku, papa kan gak bisa. Ini kan buat aku, terus gitu. Nah kemarin mereka sudah pegang 2, dapat lagi 1. Nah terus anak saya tuh pinter, dia bilang, ini bagian papa yang kuno aja. Jadi iPhone 5 saya pegang. Sedangkan iPhone 6 Plus dia yang pegang. Terus dia bilang, Pak aku yang ajarin pelan-pelan. Ya jadilah begitu. Pelan-pelan bisa. Nah kaget aja ada kata-kata itu. Gitu. Terus dia bilang begini. Nah ini yang membuat saya diberkati. Jangan papa yang terkenal. Pakai kata itu. Hamba Tuhan. Aku ini cuma anaknya hamba Tuhan, punya haters. Apalagi papa. Terus saya masuk ke kamar, terus saya mandi. Seperti saya dengar satu ungkapan dan kata gitu. Jangan kau yang gak terkenal. Aku aja yang sangat terkenal. Yesus nih. Hatersku banyak. Oh iya. Tapi dengarkan baik, saudara. Haters yang membenci, yang gak suka dengan Anda, itu paling 1, 2, 3, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3 paling 6. Tapi Alkitab bilang, kalau Anda hidup dalam roh, maka orang yang menyukai engkau, most of them. Disukai banyak orang. Gereja Tuhan di tempat ini hidup dalam roh, saya yakin dan percaya disukai banyak orang. Orang akan berbondong-bondong datang, kemana sih? GBI Kebon Sirih. Oh, gue pikir kebun kacang. Gue pikir kebun yang lain. Ternyata Kebun Sirih. Ada apa? Kenapa mereka mau datang? Karena disukai banyak orang. Dan kalau saya jadi hamba Tuhan, saya juga mau disukai. Khotbah saya disukai banyak orang. Tadi saya balas sedikit karena berkali-kali dia kasih kata-kata begini, Pak ayo ke daerah saya gitu. Dan tiap hari saya lihat itu undangan demi undangan. Pak kapan ke Amerika, Pak kapan ke Australia lagi, Pak kapan ke Eropa, Pak Belanda dong, Belanda. Saya dalam hati, tapi hari ini saya tidak bisa ikuti karena jadwal terus. Saya suka memberkati Indonesia, saya sangat suka. I prefer, saya lebih suka ada di Indonesia daripada di luar negeri. Karena bagi saya ini bangsaku sendiri. Ya. Saya bilang sama orang-orang yang di Amerika, saya udah 4-5 kali gitu. Kalau tidak salah 5-6 kali gitu ke Amerika. Udahlah. Tapi saya suka kalau diundang ke daerah-daerah bahkan tempat-tempat yang belum saya kunjungi. Dan di mana saya pergi gitu, di Bandung, entah di Surabaya, di Jogja, di Solo, di Semarang, di Bali, di Kalimantan, di Sulawesi, di Ambon, di Manado, bahkan di Papua, saya jumpa dengan orang-orang yang Tuhan kirim buat itu. Orang yang, shalom Pak. Ini bukan haters. Amin. Aduh apa kabar Pak. Itu di bandara banyak sudah. Yang jemput terus, shalom Pak. Sebelum nanti masuk gereja, masuk hotel, foto dulu Pak, foto. 4, 5, jadi 10, 12, satu kampung kita foto. Satu bandara kita foto. Kadang pilot, kadang pramugari ketemu, Pak Shalom.
Saya salah satu penggemar Bapak. Aduh, amin. Pak, nanti kata pilot setelah pesawat jalan, ternyata ada bisnis kelas kosong, nanti Bapak dipindahkan ke depan. Aduh. Terus saya tanya, bagaimana dengan istri saya? Masakan saya sendirian? Kita harus sama-sama. Justru kata pilot dua-dua. Dalam hati saya, rugi saya nggak bawa anak-anak saya. Gitu. Saudara, I'm telling you the truth. Ya, jadi reward yang pertama yang kita bisa dapatkan adalah banyak orang menyukai kita. Dan kalau orang sudah menyukai kita, sorry to say, hidup jadi lebih gampang. Betul apa betul? Iya. Kemanapun Anda pergi, ya kemarin ke Bandung. Ya. Begitu selesai, begitu mau bayar kamar hotel, terus yang di front desk bilang, Pak Pendeta ya, kata owner, Bapak enggak, jangan bayar. Dalam hati, ya saya cuma bertanya kok, ya kan. Kalau memang tidak bayar, memang itu adalah kerinduan saya gitu kan. Mereka bilang, terus berapa orang? Ada 4 kamar saudara dengan pendeta-pendeta yang lain. Saya enggak harus bayar. Karena apa? Karena pemilik hotelnya adalah teman baik. Selalu dengar khotbah. Dia, istri dan anak-anak. Senang kan? Terus mereka bilang, Pak, kata owner, Bapak boleh pakai tempat di mana saja. Bapak mau bikin rapat atau Bapak pagi mau bikin pujian, itu pakai ruang conference. For free. Waduh, senang. Dalam hati saya, tolong ini saya bisa gunakan seumur hidup gitu loh. Tiap kali saya ke Bandung. Ya. Dan saya turun ke bawah, ya, terus ada satu counter toko besar seperti ini, 2 kali ini gitu. Kita masuk ya. Begitu kita masuk tiba-tiba yang berdiri lihat saya terus, Pak, oh amin. Anak-anak saya tuh udah tahu kalau yang begitu. Langsung anak-anak saya bilang, Pak, kita berdoa, pasti itu pemilik. Urusannya apa saya? Pasti for free, pasti for free. Shhh, gitu ya. Terus saya beli 2, 3, betul. Terus mereka bilang, Pak udah dapat diskon ya? Iya udah dapat diskon 10%. Pemiliknya bilang begini, oh kalau buat Pak Pendeta, kita kasih 50%. Wah, dari yang beli segini sudah, jadi sampai ke atap langit itu. Dan saya bilang, keluarga saya bilang, aduh enak ya. Ah, itu kalau di dalam Tuhan begitu. Kalau kita hidup dan tinggal dalam roh, maka ada banyak orang yang akan menyukai Anda. Dan yang kedua, ternyata rewardnya terus. Baca setelah tanda baca titik. 1, 2, dan 3. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kata jumlah mereka, Anda boleh ganti dengan jumlah pendapatanmu. Jumlah omsetmu, jumlah penghasilanmu yang kau dapat. Amin. Dengan orang-orang yang diselamatkan dengan berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara. Kalau memang kita adalah hamba-hamba Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan yang hidup dan tinggal dalam roh dengan jumlah yang diselamatkan. Artinya bukan hanya disukai oleh banyak orang, tapi juga disukai oleh Tuhan. Become His favor. Kalau Anda jadi favoritnya Tuhan, jadi kesenangannya Tuhan, pertanyaannya adalah begini saudara, apa yang Tuhan tidak bisa berikan buat kita? Apa sih? Kalau hanya cuma kontrak rumah, padahal kita bergelutnya di situ terus. Kalau hanya cuma perkara ekonomi, persoalan keluarga, rumah tangga, bahkan sakit penyakit saudara, jodoh. Kalau kita bilang, Pak saya 4-5 tahun belum dapat jodoh, percayalah kalau Anda disukai Tuhan, jodoh apa yang Tuhan gak bisa berikan? Aduh, bukan hanya yang unik, yang keren juga Tuhan bisa beri. Amin. Terus Anda bilang begini, tapi tampang saya pas-pasan, itu di pihakmu begitu. Di pihak Tuhan beda. Dia bisa rubah mata orang, saudara. Amin. Dari rabun dekat jadi rabun jauh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya.
Seringkali Anda bilang, kok terlalu sederhana khotbah? Ya memang begitu. Buat apa khotbah susah gitu ya? Karena hidup udah susah. Terus begitu di sini dikasih lagi yang susah. Begitu Anda keluar terus Anda bilang, ini double susah. Di Tuhan sederhana, as simple as that. Kalau Anda sudah disukai Tuhan, kemanapun Anda pergi, saya yakin dan percaya Anda akan mendapatkan kebaikan. Nah, ayat yang ke-47 ini, saya rangkum dengan dua hal. Kalau Anda disukai oleh manusia, maka Anda akan mendapatkan keberhasilan. Tapi kalau Anda juga disukai oleh Tuhan, maka Anda akan mendapatkan keberuntungan. Berhasil itu hal yang mungkin biasa, tapi beruntung. Wah, ada orang S2, S3 ya, tapi nggak SS kemana-mana gitu. Ada orang yang sudah sekolah tinggi, ada teman saya saudara, baru anaknya pulang dari London. Sekali lagi, London. Jangan salah ini ya. Begitu pulang, dia ungkapkan di showroom mobil, ketemu dengan saya, terus ngobrol-ngobrol, anak bapak di mana, saya cerita, terus anak bapak udah pulang, dia bilang, nah sekarang ya kerja pak. Terus dia ngomong sama saya, aduh pak 2M saya habis pak. Terus anak saya kembali lagi ke Indonesia, gaji gocap 5 juta. Sampai dia bilang, aduh nak, sampai kapan itu kembali nak? Bukan berarti maksudnya dia minta dikembalikan, cuma 2M, terus kerja tiap bulan 5 juta. Hanya pas. Tapi saya punya teman, SMA sudah. Bahkan waktu ujian untuk bahasa Inggris, setengah mati. Saya lihat dia aja gitu. Saya bilang tulis, enggak bisa tulis. Kenapa? Lu bego, enggak bisa tulis. Dia bilang puyeng gua. Dia enggak ngerti. Jadi akhirnya, ya itu saya salah lah. Saya kasih tulisan saya, cepat saya bagi dia. Terus saya bilang saudara sama dia, cepat. Dan tolong itu, semua jawaban yang 100, ya, jangan semuanya sama. Lo salah-salahin gitu, beberapa gitu. Bilang bagi juga yang lain juga diam, kayak orang bego, diam semua. Akhirnya saudara, selesai, besok pengumuman, mungkin salah satu ujian yang diulang di Indonesia, sekolah kita. Kenapa? Kok nilainya sama sih? Jadi maksudnya, kok ini ada orang yang bodoh banget dalam bahasa Inggris, hari itu dia berubah menjadi sangat pintar. Jadi datang wali kelas dan kepala sekolah bilang, ujian diulang, khususnya kelas ini. Terus saya dipanggil, terus saya ujian di depan kepala sekolah. Dan terus yang lain digabung aja. Terus wali kelas bilang, kalau dapat ujian sama, ya, saya keluar dari tempat ini. Benar saudara. Saya tetap sama, yang mereka kacau bola, ada yang 2, 3,5, ada yang kosong, melompong aja. Nah salah satu dari mereka sekarang jadi presiden director, owner dari perusahaan besar. Saya ketemu di hotel bintang 5. Saya lihat dia, waduh si bego ini. Si bodoh nih. Waktu saya lihat dia dengan bule-bule, woi, saya dengerin nih, kayaknya bahasanya kurang jelas ya. Terus saya udah giniin dia nggak mau balas. Akhirnya naik lift sama-sama saudara, karena saya mau khotbah gitu. Begitu keluar dia, terus saya ditarik tangannya sama dia. Begitu keluar, tutup lift, dia peluk saya. Bos, gimana kabar? Saya bilang, lu sombong banget tadi. Bos, gue malu bos, gue malu. Terus saya bilang, itu siapa itu? Who are they? Itu dari Australia, itu dari Amerika. Lu bisnis apa lu? Abal-abal? Enggak. Lu kan dulu agak bego. Iya, tapi kan manusia gak bego terus bos. Terus dia bilang, itu sebelah gue tuh sekretaris gue. Dan gue kursus Inggris. Nah sekarang oke. Terus dia bawa masuk ke kantornya saudara. Besar, ternyata saya lihat, waduh, President Director. Waduh, saya bilang hebat lo ya. Kan lo yang bilang bahwa di dalam Tuhan kita bisa memperoleh segala. Terus saya duduk, bagaimana tuh bisa begitu? Tar dulu bos, kan lo udah jadi pendeta.
gue mau berkati lo dulu. Oh, kalau mau berkati, gue gak mau ngomong. Sampai selesai gue gak ngomong deh ya. Dia tarik, dia punya laci, dia ambil cek. Udah, saya gak banyak komentar, saya diam. Malah di tengah-tengah saya bilang, kau emang luar biasa, kau dahsyat ya. Kau sebenarnya pinter, dari dulu pinter gitu. Dan dia buka cek, terus dia kasih buat saya. Ini persembahan dariku. Aduh, ya. Saya bilang, kau tuh luar biasa, mukamu tuh muka luar biasa. Gitu saya pulang, saya lihat, waduh dahsyat. Sampai hari ini saya nggak mau kembali lagi ke sana gitu. Saya tidak mau memberatkan dia. Tapi saya lihat, katanya. Dia bilang ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan menjadi favorit kita. Dibuat jadi beruntung loh. Padahal kalau dipikir tuh, naiknya terpaksa tuh, kayak didorong. Buat. Tapi sekarang punya perusahaan kan keren. Waktu masuk di kantornya aja saya pikir saya pendeta terkenal. Mereka pada berdiri. Saya pikir buat saya. Ternyata buat dia. Setelah saya masuk baru saya lihat, oh President Director gitu ya. Nah ini ciri orang yang hidup dalam roh. Saudara mau hidup dalam roh? Amin. Yang pertama, coba Anda lihat ayat 41. Coba baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa memberi diri. Mau nggak saya dan Anda seperti itu? Memberi diri gitu. Ya. Life surrender. Jadi secara sukarela, menyerahkan diri, totally berserah kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Itu yang benar. Orang yang tinggal dan hidup dalam roh pasti mudah diatur. Gampang diaturnya, diatur jadwal kemana aja. Nyanyi yang jam 8, terus yang jam 10 enggak ya karena ada yang lain. Siap terus. Enggak gini, aduh saya terus-terusan nih jam 8. Sekali-sekali kayak jam 10. Enggak, kamu yang jam 8 aja. Mestinya orang yang hidup dan tinggal dalam roh menjadi orang-orang yang menyerahkan hidup dan pelayanannya kepada Tuhan. Terserah. Tuhan mau kirim kemana gitu. Asal itu dari Tuhan, udah gak apa-apa kok. Saya gak terkenal juga gak apa-apa asal Yesus yang terkenal gitu. Saya yakin dan percaya orang-orang yang seperti ini yang disukai Tuhan. Ya. Kalau dia punya masalah, dia serahkan dalam tangan Tuhan. Udah, dia gak atur-atur lagi. Mau ditolong, gak ditolong, dia yakin pasti ditolong. Tuh ungkapannya begitu. Mau ditolong, gak ditolong, dia yakin pasti ditolong. Amin saudara. Mana ada sih di Tuhan gak ada pertolongan? Udah, ada banyak orang bilang, aduh susah ya udahlah, mau susah gampang, pasti di dalam Tuhan jadi gampang. Biar Tuhan yang atur itu semua. We just follow. Kita ikuti aja dia. Kemana uratnya kita ikuti aja. Saya juga mulai pelayanan juga dengan ikuti urat Tuhan. Gitu. Kalau hanya cuma maunya kita, saudara, mau daging kita tadi saya bilang lemah. Tapi kalau kita tinggal dan hidup dalam roh, penurut. Kata penurut jadi mudah diatur. Dibilang apa saja, amin, haleluya. Terus nanti di luar, kenapa kita nggak lawan gini? Bos biarin, dia ketua. Dia pimpinan, pasti urapan roh. Kalau salah juga, nanti Tuhan berbicara sama dia. Udah gitu aja. Bagian kita itu. Nanti kita akan lihat. Tuhan akan membuat saya dan Anda di tempat ini berada di satu tempat yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mau nggak kita sekarang sukarela? Ya? Kalau kita mengasihi sukarela, kalau kita melayani nggak ada apa ya, nggak ada pamrih gitu. Udah, kita lakukan itu buat Tuhan. Menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, bertobat juga sukarela karena kita tahu kok pertobatan itu benar adanya. Yang kedua, saudara, coba Anda lihat ayat yang ke-42, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang mereka kerjakan adalah dalam pengajaran, dalam persekutuan, dalam perkumpulan, dalam pemecahan roti, dan dalam doa. Dalam berdoa. 5 in 1.
In-one-nya apa saudara? Alkitab katakan bertekun. Life persistence. Satu kehidupan yang terus menerus. Ada di dalam pengajaran, ada di dalam perkumpulan, ada dalam pemecahan roti. Saya yakin dan percaya, tidak ada keberhasilan itu tanpa disertai dengan ketekunan. Jangan hanya hari Minggu ini saja kita berbakti. Minggu depan datang lagi. Minggu depan lagi datang lagi. Bahkan kita challenge Tuhan. 1 tahun 52 minggu. Pasti aku akan beribadah kepadamu. Ini kan bukan sesuatu yang terlalu berat. Ada banyak orang maunya cepat menang. Minta didoakan sama gembala. Sama Pak Benyamin minta dalam nama Yesus. Terus minta persoalan selesai. Tapi tanpa ketekunan. Saya yakin dan percaya. Ketekunan itu akan menghasilkan bagi saya dan Anda di tempat ini ketahanan. Kita akan terbiasa dengan persoalan dan masalah. Kita akan terbiasa ada di dalam situasi seperti itu. Membuat saya dan Anda di tempat ini jadi kuat. Nah, kalau kita sudah jadi kuat, maka hal apapun yang akan menghantam kita, kita sudah punya senjata yang baik untuk itu. Jangan mau cepat-cepat. Amin. Ada teman saya punya hutang. Ternyata hutangnya, saya pikir dulu 7-10 juta gitu. Ternyata 35 miliar. Jadi waktu dia bilang, dia cuma nonton saya dari YouTube. Akhirnya kita ketemu, dia datang ke rumah. Terus dia bilang, Pak, saya dengar khotbah Bapak. Betul itu Pak, pertolongan Tuhan. Betul. Kalau saya punya hutang, saya dengar ada beberapa yang dibayar hutang. Oh iya, pasti. Terus pasti Pak, pasti. Terus saya lihat mukanya gitu, ini muka punya hutang 7 jutaan, 10 juta lah. Jadi saya tanya, berapa hutangmu gitu? Terus dia jawab dengan polos, 35M Pak. Waduh, banyak banget loh gitu. Lo habisin buat apa sih itu? Gitu. Tapi udah tanggung saya ngomongin. Masa saya bilang, waduh kalau 35M, nggak cukup dana di sorga. Gimana ya, mungkin minta pertolongan dari kerajaan lain gitu. Ya kita hamba Tuhan tanggung ngomong begitu sekalian, betul gak? Kenapa saya bisa bicara begitu? Karena 2 perkara. Karena Tuhan kita tuh dahsyat. Dan yang kedua bukan hutang saya. Jadi saya doakan pasti. Cuman saya bilang begini sama dia, kau harus beribadah dengan tekun. Amin. Dan ingat kau, jam 12 malaman itu, cuci muka, kau harus doa. Jangan cuma ntar malam karena lo habis ketemu gue. Besok, lusa, minggu depan belum dibayar hutangmu tetap. Oh gitu ya Pak? Iya, kerjakan itu. 2-3 hari pertama habis doa gitu, pagi-pagi dia telepon saya atau SMS gitu. Terus bilang, Pak, aduh indahnya dalam Tuhan. Dalam hati saya belum tahu loh. Ya. Benar hari ke-8 udah gak ada kabar. Hari ke-12 datang lagi ke rumah saya, Pak gimana nih Pak, tuh kan saya bilang, tekun lo gak usah tanya lagi. Layani Tuhan kalau perlu, layani Tuhan. Jadi pengerja, jadi koordinator. Oh gitu ya Pak, sekarang dia jadi koordinator untuk parkir. Padahal ya, owner, pakai jas, pakai dasi, atur parkir. Saya khotbah di gerejanya, saya jumpa dia. Pak John, terus. Kenapa jadi berubah profesi nih gitu? Biar Pak, kamu udah melayani? Udah Pak, amin Pak, amin, haleluya Pak, haleluya Pak. Tiap minggu kena panas, terus dia. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Satu hari dia datang ke rumah saya, dia bilang Tuhan itu baik ya Pak ya. Ikut doa saudara, wah doa dengan istrinya, dengan anak-anaknya pegang tangan terus tiap malam. Pagi-pagi dia doa lagi, dia lanjutkan lagi itu mesbah. Hari ini hutangnya di reschedule ulang.
boleh bayar tanpa bunga. Dicicil. Dia bilang sama saya, hebat. Tuhan tuh hebat ya Pak, sangat hebat. Terus saya bilang, Pak, dia tanya lagi sama saya, Pak nanti setelah 3 tahun bagaimana? Saya nggak tahu. Yang penting kau tekun aja terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Tuhan kasih proyek yang hebat, dahsyat. Dan kemarin temannya bilang, iya perusahaannya diberkati, mulai diberkati. Proyek-proyek dari kecil datang. Sampai akhirnya ada proyek yang cukup besar. Bukan hanya bisa membayar hutang, cicilan, tapi bisa menghidupi keluarganya. Mari kita bertekun. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hadir dalam ibadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hadir di dalam perhelatan mungkin yang Tuhan izinkan melalui gereja Anda. Terus, Anda harus berdoa, Anda harus hidup benar, hidup kudus, tekun. Jangan kudus lagi, kudus lagi. Ya, what kind of Christian are you? Tapi kalau kita hidup di dalam ketekunan, saya yakin dan percaya, kita akan juga disukai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, coba Anda lihat ayat yang ke-44. Baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Life union. Ada di dalam kesatuan roh. Ya. Jangan karena ada sedikit masalah terus pecah lagi. Dan menjadikan alasan, bukankah Tuhan juga katakan multiply? Ya memang kalau perpecahan itu ya berdasarkan baik-baik itu indah sudah. Tapi kalau terus saja karena ya perbedaan pendapat yang tajam, runcing ya, karena keributan, karena kebencian, karena kemarahan, saya yakin dan percaya itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau saya dan Anda di sini biasa hidup dalam persatuan dan kesatuan, maka hidup ini jadi indah. Tadi malam saya telepon keluarga saya, jangan lupa, ya, saya ada di Kebun Siri GBI. Dan mereka yang kedua mereka datang, kakak, adik-adik, ya, keponakan, sepupu datang, ipar datang. Terbiasa gitu, hidup dalam persatuan dan kesatuan. Bukan hanya khotbah di atas panggung, terus ganti lagi pelayanan, terbang ke sana, terbang ke sini. Itu nggak salah. Tapi ternyata keluarga kocar-kacir. Yang benar adalah kita adalah representasi daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya kan? Kalau saya melayani Tuhan, saya juga harus bisa buktikan bahwa 2 anak saya ada dalam kesatuan dengan saya. Dengan istri saya. Ya. Kami sudah menikah 25 tahun. Ya. Tapi saya lihat manis. Saya pergi kemana, sekarang istri juga ikut. Bahkan itu menjadi tembok buat saya. Menjadi pagar buat saya yang baik. 2 anak saya, kalau roh Tuhan bilang suruh ikut, ikut. Kemarin saya diundang ke Surabaya, saya tahu tiketnya 1 sudah. Saya bilang sama istri saya, ikut mah. Istri saya bilang, oke, lo gak usah suruh juga gue ikut. Gitu. Berarti kan tiketnya saya bayar. Terus jam 12, waktu saya mau pakaian, kita pesawat jam 3. Tiba-tiba roh Tuhan bilang sama saya, ajak anakmu yang lain untuk menyanyi. Kalau dia nyanyi berarti, dan ajak juga kau punya keponakan, ya, berdua. Saya bilang, Tuhan, kalau yang begini kenapa suka last minute gitu ya. Terus saya naik ke atas, saya jumpa dengan istri saya bilang, anak kita kata Tuhan suruh nyanyi mah. Oh ya udah. Dan kalau dia ikut berarti keponakan ikut mah. Oh ya udah. Telepon dengan ibunya adik saya. Tuhan bilang anakmu suruh nyanyi. Terus dia bilang, oke. Tapi dia lagi ada di Lia. Kursus pulang jam 4. Oh berarti bisa. Ya. Berarti bisa ambil pesawat kalau tiap hari di Surabaya itu tiap jam ada. Jadi diambil yang jam 9 dengan anak saya dan saya dengan anak dia. Waktu saya mau tutup telepon, saya rasanya bikin undang anaknya tapi nggak undang ibunya, nggak enak juga. Jadi saya asal aja ngomong, kamu mau ikut nggak gitu.
Sambil doa, enggak loh dalam nama Yesus, enggak. Jawabannya beda, kalau boleh, itu berarti mau kan? Saya sih mau ajak semua saudara, cuman tiket bagaimana kan gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, emang mau ikut ya? Iya kalau memang enggak memberatkan, dalam hati berat banget. Ya udah saya bilang, oke, tiketnya 3. Ya. Terus siapa yang harus booking tiket? Anak saya yang sulung. Jadi saya bilang sama anak saya yang sulung, bikin tiket ya 3. Terus dia liatin saya, siapa aja Pak? Ponakan, tante kamu sama adik kamu. Oh gitu. Cukup itu udah cukup buat saya. Kamu mau ikut? Ya kalau diizinkan 4 deh. 4. Persatuan dan kesatuan kan? Rame-rame kan? Yang dibayar cuma berapa Son? Terus hotel siapa yang tanggung? Ya udahlah ya. Mana gerejanya saya tahu persis, nggak akan ganti. Saya tahu itu, dari zaman company saya udah di situ. Mujizat itu nyata, ya nyata. Gerejanya sederhana, bukan gereja yang besar. Kalau gereja yang besar itu, wah dia suruh undang saya satu keluarga, boleh, besar, puluhan ribu orang. Tapi ini gereja biasa, tapi hebat. Gerejanya boleh biasa, tapi Tuhannya luar biasa. Begitu selesai khotbah, terus makan siang, ya, tiba-tiba ada bapak yang satu bilang begini buat saya, dia punya restoran outlet 50 lebih. Hebat ya Tuhan bisa pasangkan sama saya di situ. Kalau bukan Tuhan, terus dia lihat, suara bagus. Terus bilang, amin Om. Ya. Wah, siapa ini siapa? Saya bilang anak Om. Oh bagus, bapaknya khotbah, anaknya nyanyi, wah bagus. Nah itu sebelah siapa? Sebelah siapa? Ponakan, wah bagus, satu darah, bagus. Terus saya tanya lagi, itu yang perempuan siapa? Adik saya, waduh semuanya bagus. Nah ini sebelah istri Om, sebelah istri, wah bagus, nyatu bagus. Terus dia tanya sama saya gitu, tiket bagaimana? Ini yang gak bagus Om, agak gak bagus ini. Terus dia bilang, walah hebat kamu ya, luar biasa ya kamu ya. Digantikan toh. Enggak Om. Ya Tuhan nanti yang ganti. Oh gitu. Nah Tuhan bilang aku yang ganti semua. Itu betul Om, betul. Itu baru bagus Om. 6 tiket dia ganti loh saudara. Keren. Waduh. Dengan plus lagi. Istri saya lagi duduk, istrinya di sebelah. Pasti dorongan Tuhan. Betul nggak? Tuhan tuh kalau menolong nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh. Tuhan kasih suaminya sama saya, lo ke situ, gitu. Istrinya, lo ke situ, gitu. Istrinya dekatin istri saya, terus saya lagi pujian gitu, saya liatin pujian. Memang kita konsentrasi, tapi ini juga kita harus konsentrasi. Ada apa nih gitu? Dan saya lihat dia berkati lagi waktu pulang, istri saya bilang, Pak aku diberkati lagi. Buat bayar tiket, enggak usah, tiketnya udah suaminya. Oh gitu. Dan kita cuma punya satu pertanyaan, kapan diundang lagi ke situ? Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.